Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bahasa pemrograman Swift. Kali ini kita akan masuk tipe data lain yang sangat penting, yaitu dictionary. Apa sih dictionary itu? Langsung saja kita mulai. Oke, sama seperti set dan array, dictionary adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai. Bedanya, dictionary membutuhkan sebuah key atau kunci untuk menyimpan sebuah nilai. Analoginya itu seperti kamus bahasa Indonesia-Inggris. Misalnya dalam kamus kita bisa menemukan pola yang seperti ini. Misalnya untuk kata harimau itu berpasangan dengan tiger, lalu ular, snake, dan elang, eagle. Nah, harimau, ular, dan elang bisa kita sebut sebagai key, sedangkan arti bahasa Inggrisnya bisa kita sebut sebagai value. Jadi, setiap nilai di dalam dictionary selalu dikaitkan dengan sebuah kunci yang unik atau unique key. Key inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai di dalam dictionary tersebut. Di Swift, key dalam dictionary biasanya berupa string atau integer, dan seperti yang disebut tadi, key harus unik di dalam satu dictionary. Sekarang mari kita lihat contoh cara membuat dictionary di Swift. Yang pertama, kita bisa membuat dictionary kosong seperti ini. Misalnya, kita buat variabel namanya animal dictionary, variabel yang merupakan dictionary. Terus kita bisa tuliskan tipe dari key-nya, yaitu string, dan value-nya adalah string. Lalu kita kurung bulat dan kurung bulat tutup. Nah, ini akan membuat dictionary kosong. Seperti itu, atau kita juga bisa membuatnya menggunakan array literal seperti pada array. Contohnya misalnya let animal dictionary. Terus kita bisa definisikan tipenya. Tipe key-nya string dan value-nya string. Lalu kita buat nilai default-nya kosong, tetapi di sini di dalamnya kita tambahkan titik 2. Nah, ini berarti kita membuat dictionary kosong. Begitu. Oke, sekarang mari kita isi dictionary-nya berdasarkan contoh kamus Indonesia Inggris tadi. Misalnya di sini kita hapus titik 2-nya, lalu kita buat key harimau, ini harus string karena kita udah definisikan tipenya string. Lalu value-nya tiger. Lalu ular dan snake. Lalu elang dan eagle. Oke, jadi seperti ini kalau kita mau membuat sebuah dictionary bernama Animal Dictionary dengan key berupa kata dalam bahasa Indonesia dan value-nya berupa kata dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang bagaimana caranya kita untuk mengakses sebuah value dari dictionary? Kita bisa menggunakan nama key-nya, contohnya seperti ini. Misalnya di bawah codingan kita tuliskan print. Misalnya kita mau ambil nilai harimaunya, kita tuliskan animal dictionary, terus kurung siku, buka dan tutup, lalu di dalamnya kita isikan key-nya. Ingat, key-nya itu yang ini. Jadi di sini kita bisa tulis harimau. Oke. Nah, kalau kita menuliskannya seperti ini, itu kembaliannya itu bisa berupa opsional, teman-teman. Jadi untuk menghandle opsional, kita bisa gunakan tanda coalescing operator, tanda tanya 2 kali seperti ini.
lalu kita berikan nilai defaultnya. Misalnya nilai defaultnya tidak ditemukan, seperti ini aja. Nah, sekarang warningnya itu sudah hilang. Sekarang kita coba jalankan codingan kita. Oke, hasilnya akan menampilkan teks harimau yang value-nya tiger. Sekarang coba kita cetak untuk masing-masing key dan value dari dictionary kita. Kita copy aja ini, terus kita ganti ular, terus key-nya ular, lalu untuk elang juga sama, ini kita ganti key-nya elang. Lalu coba kita cetak satu nama hewan yang tidak ada di dictionary kita, misalnya kucing, terus key-nya kucing. Nah, karena ini tidak ada di dictionary kita, maka teks yang ditampilkan adalah ini, tidak ditemukan. Sekarang coba kita buktikan, kita running. Oke, hasilnya harimau tiger, ular snake, elang eagle, dan lihat kucing tidak ditemukan karena tidak ada di dictionary kita. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita ingin mengetahui ukuran dari dictionary kita, itu bisa kita gunakan property count, sama seperti pada array dan set. Jadi bisa kita tuliskan jumlah item dalam dictionary, animal dictionary-nya kita pakai property count. Kita running, maka hasilnya adalah jumlah item dalam dictionary adalah 3. Seperti itu. Nah, kita juga bisa mengakses seluruh key atau value di dictionary menggunakan perulangan for in, sama seperti kita menggunakannya pada array, tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Misalnya coba kita hapus dulu codingan kita ini, lalu misalnya kita ingin mencetak seluruh value dari animal dictionary, itu bisa kita tuliskan seperti ini, for, misalnya untuk menyimpan value-nya kita kasih nama animal value dari animal dictionary, tapi kita spesifik ingin ambil nilai value-nya. Nah, kita tulis seperti ini. Kita pakai property values, lalu kurung awal buka dan tutup, lalu kita print animal name. Di sini kita pakai animal value, atau bisa kita rubah aja ini jadi animal name, terus ini animal name, lalu kita running. Nah, hasilnya akan menampilkan seluruh value dari dictionary kita, yaitu snake, tiger, eagle. Nah, ini urutannya acak karena di dictionary itu sama seperti set, dia itu tidak memiliki urutan yang pasti. Kemudian ada cara lain lagi yang lebih menarik. Misalnya kita ingin mencetak key-nya. Jadi kita ingin menampilkan harimau, ular, dan elang. Nah, kita bisa buat looping yang lain, misalnya animal key in animal dictionary, lalu kita ambil key-nya. Sekarang animal key itu akan berisi key dari dictionary kita. Sini kita print aja animal key, terus kita tampilkan animal key-nya. Sekarang kita running. Nah, hasilnya akan menampilkan ular, harimau, dan elang. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu dia pengenalan dictionary di bahasa Swift. Kita sudah melihat apa itu dictionary, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana mengakses key serta value menggunakan perulangan for in. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah.
Kalau tidak ada, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.